Dari sini ketahuan gitu loh, apakah teologiamu menyelamatkanmu? Apakah teologiamu membuat hidupmu berubah? Teologi boleh setinggi apapun kalau tidak mempraktekannya percuma. Kita kalah sama orang-orang tua yang lebih kusuk, yang lebih mencari Tuhan. Bangun tidur, dia duduk, dia berdoa sama Tuhan. Mau tidur, dia berdoa sama Tuhan, dia mencari Tuhan. Coba bayangkan, saya dulu punya kakek seperti ini. Bangun tidur, dia duduk, dia berdoa, dia menyembah Tuhan, dia mencari wajahnya. Baru bangun tidur melek mata, dia belum bangun dari kasur. Dia lakukan seperti ini. Dan juga tidak sombong seperti itu. Kenapa? Justru orang-orang seperti ini yang tidak mengerti teologi ya, tetapi dia mempraktekkan mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan dari deretan buku, ilmu, tapi dia mencari Tuhan melalui kehidupannya sehari-hari. Ketika dia berusaha, ketika dia bekerja, ketika dia beraktivitas. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra dan kita ada di channel CPS Television pada saat ini. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Sering sekali di dalam kehidupan kita merasa sudah pintar. Kita merasa memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan kita sudah menyelesaikan pendidikan S1, Stratum 1, Stratum 2, Stratum 3. Tidak sedikit orang-orang yang sudah menyelesaikan sampai pendidikan Stratum 3, lalu merasa dirinya ini menjadi seseorang yang luar biasa, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang pintar, merasa dia paling berkuasa, merasa dia paling benar, merasa dia paling hebat. Maka orang-orang seperti ini sering sekali dia merasa sudah lebih rohani ketimbang orang lain. Kenapa demikian? Saya pernah mengalami juga, bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan, "Pak, saya sudah hafal dengan ayat-ayat ini semuanya, Pak." Jelas Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering membicarakan ayat-ayat yang kita gunakan, atau kita sering mendengar para pembicara membicarakan ayat tersebut, pasti Bapak Ibu sudah hafal. Apalagi sejak kecil dari dalam kandungan ibuku katanya sudah Kristen. Maka kita sudah hafal tentang ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan tersebut. Yang menjadi permasalahannya bukan hafalnya Bapak Ibu Saudara. Kalau menghafal semua orang bisa hafal. Kalau diucapkan saja terus setiap hari pasti dia hafal. Masalahnya kita ini lebih banyak mengucapkannya setiap hari atau mempraktekannya setiap hari. Kalau kita hanya lebih banyak mengucapkannya setiap hari, maka kita hanya hafal di dalam pikiran kita. Tetapi di dalam prakteknya nol Bapak Ibu Saudara. Saya katakan sekali lagi, nol. Berapa banyak coba saat ini di antara kita yang merasa bahwa dia sudah benar, dia hafal dengan ayat firman Tuhan? Seperti hamba Tuhan itu yang berkata kepada saya, dan saya bertanya kepada dia, "Oke, memang kamu sudah hafal semua ayat-ayat firman Tuhan itu. Tetapi apakah kamu sudah berhasil mempraktekannya di dalam kehidupan kamu?" Lalu dia berkata, "Belum." Tidak sedikit yang seperti ini, banyak. Kalau dia belum hafal, dia belum bisa berhasil mempraktekannya dengan sempurna. Ayo buat apa kita sombong Bapak Ibu Saudara? Kalau saya bilang ini kan kategorinya sombong ya. "Wah Pak, saya sudah hafal. Wah Pak, saya begini begitu." Sudah di luar kepala. Karena di luar kepala itulah makanya dia tidak ingat. Akhirnya tidak bisa mempraktekannya. Cuman pandai mengatakannya. Mari Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi orang yang sombong rohani seperti ini.
Orang yang sombong rohani bukan hanya di kalangan jemaat, aktivis, bahkan pendeta pun ada yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Merasa dia lebih pintar, apalagi kalau sudah gelarnya bererot panjang ya, disebutin semuanya ya. Dari profesor, doktor, karburator bocor gitu kan. Nah, banyak deh ya, semuanya panjang. Ini ketika disebutin mungkin panjang sekali gelarnya, tetapi belum tentu bisa mempraktekkan. Ayolah, kita belajar untuk rendah hati. Kita belajar jangan sombong. Kita mungkin punya gelar belerot banyak gitu ya, berentet semuanya. Dari profesor, doktor, karburator bocor misalnya gitu ya, panjang. Tetapi kalau kita masih gagal mempraktekkan firman Tuhan, buat apa Bapak Ibu Saudara? Bukan berarti tidak penting loh kita pendidikan, itu sangat penting. Tetapi jangan sampai pendidikan akademik kita menjadikan kita orang yang sombong, orang yang angkuh, merasa ingin dihargai, merasa paling benar. Nah ini, saya ketika menghadapi orang yang berkata seperti itu, saya hanya tersenyum saja. Kan dalam hati saya begini, ini orang nggak tahu diri atau nggak tahu malu gitu ya. Dia ngomong seperti ini, dia nggak sadar ketika ditanya balik apakah sudah berhasil mempraktekannya, dan dijawab dengan lugunya, belum. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang seperti ini? Kalau ada, ayolah Bapak Ibu Saudara, kita bertobat, jangan seperti itu. Mungkin saya juga dulu pernah seperti itu dan saya akui ya, tetapi kita belajar. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Kita mungkin boleh pintar, tapi jangan sok dengan menunjukkan kepintaran kita. Kita mungkin boleh lebih kudus dan lebih benar, tetapi juga jangan merendahkan orang lain yang mungkin tidak seperti kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, hiduplah bijaksana. Teladanilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang dihina, dia yang dijelek-jelekan, dia yang difitnahkan yang jahat, tetapi dia menunjukkan secara konsisten siapa dirinya dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Jangan baru karena kita bisa teologi ya, kita lalu merasa sombong rohani. Tidak sedikit loh, bahkan saya berjumpa dengan orang-orang yang merasa hebat, apalagi dia mungkin menjadi seorang pengajar yang boleh dibilang punya posisi luar biasa, lalu semena-mena. Saya pernah Bapak Ibu Saudara, ketika ada seorang pengajar, seorang dosen, ketika mungkin sudah berseberangan pendapat, karena saya mungkin tidak lagi ada di situ, lalu orang ini berusaha untuk menjegal saya, berusaha untuk menyingkirkan saya, berusaha untuk menjelek-jelekan saya, dan bahkan mempersulit saya. Dari sini ketahuan gitu loh, apakah teologiamu menyelamatkanmu? Apakah teologiamu membuat hidupmu berubah? Teologi boleh setinggi apapun, kalau tidak mempraktekannya percuma. Kita kalah sama orang-orang tua yang lebih kusuk, yang lebih mencari Tuhan. Bangun tidur, dia duduk, dia berdoa sama Tuhan. Mau tidur, dia berdoa sama Tuhan, dia mencari Tuhan. Coba bayangkan, saya dulu punya kakek seperti ini. Bangun tidur, dia duduk, dia berdoa, dia menyembah Tuhan, dia mencari wajahnya. Baru bangun tidur melek mata, dia belum bangun dari kasur. Dia lakukan seperti ini. Dan juga tidak sombong seperti itu. Kenapa? Justru orang-orang seperti ini yang tidak mengerti teologi ya, tetapi dia mempraktekkan mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan dari deretan buku, ilmu, tapi dia mencari Tuhan melalui kehidupannya sehari-hari. Ketika dia berusaha, ketika dia bekerja, ketika dia beraktivitas, ketika dia berfellowship, dia melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Adakah kita melibatkan Tuhan? Banyak yang tidak, banyak yang merasa sombong rohani dalam hal ini. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita belajarlah hidup rendah hati. Gak perlulah kita sombong rohani, merasa kita paling benar, merasa ilmu kita paling tinggi, merasa gelar kita paling berentet semuanya. Gak ada apa-apa semuanya Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka nol. Setinggi apapun pendidikan kita, kalau kita tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan, nol. Setinggi apapun gelar teologi kita, kalau kita tidak bisa merubah hidup kita, sama saja Bapak Ibu Saudara, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan,
Bagaimana mungkin kita bisa masuk di tempat yang Tuhan janjikan, yang ada nanti kita mendengar, "Aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku." Mengerikan. Lebih baik kita belajar dengan kerendahan hati. Orang tidak anggap kita nggak apa-apa, orang tidak pedulikan kita tidak apa-apa, orang tidak menganggap kita menjadi seseorang yang sambuan, yang punya gelar tinggi, segala macam kedudukan. Tapi kita belajar mencari Tuhan dari setiap aspek kehidupan kita, dari waktu demi waktu. Itu yang membuat kita berubah. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah saya akui. Karena saya pun sama-sama berjuang untuk hal ini. Tetapi ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama berjuang. Kita terus merubah diri kita, merubah karakter kita, cara berpikir kita, respon kita, setiap keputusan kita. Ayo kita libatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak ada gunanya kita sombong rohani, tapi kita belajarlah untuk rendah hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bagi Bapak Ibu yang diberkati, ayo jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu. Share, bagikan ke orang-orang di sekitar kita, sanak famili kita, orang kita kasih, kita sayangi. Bagikan kepada mereka supaya mereka pun dapat berubah. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya ketika ada video yang baru diupload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.